datang di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Universitas Nusantara PGRI Kediri merupakan salah satu kampus terbaik se-Kediri Raya. Lokasinya di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 76 Mojoroto, Kediri, Jawa Timur. Nusantara PGRI Kediri adalah sebuah perguruan tinggi swasta. Universitas Nusantara PGRI Kediri merupakan kampus terbaik se-Kediri Raya versi anugerah kampus unggulan oleh lembaga layanan di wilayah 7 Jawa Timur, peringkat 25 dari 328 perguruan tinggi swasta di Jawa Timur. Universitas Nusantara PGRI Kediri diawali perguruan tinggi yang didirikan oleh yayasan yang dibentuk oleh PGRI Daerah 8 Jawa Timur. Tepatnya pada pertengahan tahun 1976. Sehingga UNP Kediri termasuk universitas tertua di kota Kediri. Meskipun menjadi universitas tertua di Kediri, namun UNP Kediri terus mengukir banyak sekali prestasi untuk mengharumkan nama Indonesia. Hal inilah yang menjadikan UNP Kediri sangat terkenal dan memiliki banyak sekali peminat baik dari dalam kota maupun dari luar kota. Universitas Nusantara PGRI Kediri 402 mahasiswa dengan 335 dosen tetap. Terdapat 5 fakultas dan 20 program studi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia merupakan salah satu program studi unggulan di Universitas Nusantara PGRI Kediri yang saat ini berakreditasikan B menurut keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada tahun 2017. Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia saat ini bernaung di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia didirikan khusus untuk mendidik dan menghasilkan sarjana pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Lulusan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dapat menjadi seorang guru dalam bidang bahasa dan sastra, menjadi seorang peneliti muda dalam bidang bahasa dan sastra, menjadi instrumen BIPA dan pengembang program BIPA, menjadi penulis di media massa. Visi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia adalah menjadikan program studi teladan perguruan tinggi PGRI se-Indonesia dalam menghasilkan calon pendidik bahasa dan sastra Indonesia yang berkompeten, kompetitif, peduli terhadap budaya lokal, berkarakter dan berbasis entrepreneur. Misi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia adalah menyelenggarakan pendidikan akademik profesional di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang bermutu dengan memanfaatkan teknologi dan informasi komunikasi, menyelenggarakan penelitian inovatif berbasis lokalitas yang berkontribusi nasional dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas kehidupan masyarakat yang mandiri dan sejahtera, mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak di bidang tridharma perguruan tinggi. Sastra Indonesia akan lebih terfokus pada 3 bidang. Bidang yang pertama yaitu bidang pendidikan, dan bidang yang kedua adalah bidang bahasa, dan yang ketiga adalah bidang sastra. Mata kuliah kependidikan yang akan didapatkan antara lain yaitu dasar-dasar kependidikan, kurikulum dan pembelajaran, psikologi pendidikan, dan micro teaching. Dalam bidang bahasa Indonesia akan mempelajari 4 aspek keterampilan berbahasa. Yang pertama yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Mata kuliah kebahasaan yang akan didapatkan antara lain teori membaca, teori menulis, teori berbicara, linguistik, morfologi, fonologi, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bidang sastra akan mempelajari mengenai kesusastraan, mulai dari apresiasi hingga pengkajian karya. Mata kuliah yang akan didapatkan antara lain adalah apresiasi prosa, apresiasi drama, teori sastra, sejarah sastra, dan lain sebagainya.
sekarang ada program Kampus Merdeka. Mungkin beberapa dari teman-teman juga sudah ada yang tahu program Kampus Merdeka. Kampus Merdeka memperbolehkan kita untuk mengambil mata kuliah di luar dari mata kuliah yang ada di prodi kita. Jadi kita boleh mengambil mata kuliah di jurusan lain. Memang ini agak sulit diterapkan di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kenapa? Karena di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia belajarnya itu harus runtut, terutama di bidang bahasa. Contoh, teman-teman harus belajar linguistik umum dulu buat bisa lanjut belajar ke fonologi. Setelah belajar fonologi, teman-teman bisa baru lanjut ke morfologi. Setelah ke morfologi, teman-teman baru bisa ke kata dan frasa. Setelah ke kata dan frasa, teman-teman baru bisa ke kalimat atau sintaksis. Itu harus berurutan, tidak bisa teman-teman tiba-tiba ngambil fonologi dulu, atau misal mau ngambil morfologi dulu, nanti akan bingung sendiri. Jangankan tidak berurutan saja, kadang mahasiswa masih bisa kebingungan terkait pembelajaran bahasa. Misal ya, saya mau ambil mata kuliah C, nanti baru saya ambil kuliah A dan B. Tidak bisa begitu ya. Misal teman-teman dari jurusan lain ingin belajar bahasa, ambil mata kuliah bahasa Indonesia, teman-teman tidak bisa tiba-tiba mau belajar sintaksis misalnya tanpa belajar mata kuliah sebelumnya, seperti itu. Nah, bagaimana terkait gelarnya nantinya? Nah, kalau bidang pendidikan itu udah pasti gelarnya sarjana pendidikan. Mau pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ataupun pendidikan bahasa Indonesia, itu pasti nantinya gelarnya sarjana pendidikan. Sementara untuk jurusan sastra itu gelarnya tergantung prodi di bawah naungan fakultas apa. Kalau misalnya prodi berada di bawah naungan fakultas bahasa dan sastra, maka gelarnya akan sarjana sastra atau SS. Kalau misal prodi berada di bawah fakultas ilmu budaya, itu gelarnya akan sarjana humaniora atau bisa dikatakan S.Hum. Seperti itu. Nah, untuk gelar sarjana bahasa atau misal dari S1-nya itu sudah memilih linguistik, itu biasanya gelarnya adalah SI atau sarjana linguistik. PBSI, salam literasi.